Bismillahirrahmanirrahim. Bimardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi. Summa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. Summa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa mursyidina. Summa khususan li muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Demikian lagi orang yang tersebut itu. Siapa itu yang tersebut? Raja atau qadhi atau hakim. Itu menjadi wali nikah apabila enggan wali yang hampir. Wali yang dekat tuh sogenya dia jadi wali, tapi dia adol itu enggan untuk jadi wali, tak mau menikahkan anaknya. Maka siapa yang jadi wali? Tak boleh wali abad. Ketika itu yang jadi wali adalah wali hakim. Lapor aja sama hakim, buat laporan. Saya gitu, selalu diteleponi, selalu kali enggak, tapi agak sering-sering Pak. Ditelepon, Ustaz kayak mana Ustaz? Adik saya mau nikah. Baru-baru ini teleponnya enggak tanggung dari Kuala Tanjung. Jadi saya tanya, kok tahu saya? Saya kan dulu di Medan Ustaz, Jamaah Al-Ittihad. Saya kan ikut ngaji sama Ustaz di Ittihad di Komplek Wartawan. Karena saya menikah, dapat orang Kuala Tanjung, ya saya pindahlah kemari. Oh, jadi ini telepon. Ayah saya nggak mau menikahkan kakak saya. Apa alasan? Maka nggak mau. Kakak saya belum berubah, soalnya dia sekarang janda. Jadi dia bercerai sama lakinya. Ayah saya malu, nanti kawin lagi cerai lagi. Nah, itu aja kerja kau. Ya, menurut penilaian ayah saya, dia ini belum bisa berubah. Jadi dinikahkan pun bikin malu aja. Nah, jadi makanya tak menikahkan. Laki-laki itu baik. Bagus Ustaz, calon abang ipar saya itu. Cuma itulah yang saya malu, nggak mau dia nikahkan. Jadi kayak mana nih solusinya Ustaz? Nah, ya udah, dibujuklah laki-laki itu, suruh datang kawani, datang ke Samaya, bilang saya siap Pak. Kalau betul-betul memang dia suka kan, saya siap Pak menerima anak Bapak apa adanya. Saya akan insya Allah sabar menghadapi anak bapak yang begini. Dah, supaya ayah itu percaya, enggak sampai nanti terjadi perceraian.
kalaupun kakak tuh mengulah dia sanggup sabar. Nah itulah membujuk ayah nih supaya dia percaya. Ayah ini susah dibujuk Ustaz, coba dulu. Seandainya nggak berhasil Ustaz, kalau nggak berhasil pergi aja ke kuah. Ceritakan ini, begini ini, apa solusi dari kuah? Nah, minta rekomendasi kalau bisa memungkinkan. Sebetulnya kuah itu pun kalau walinya sudah adol, udah bisa langsung kuat tuh, tak pala aja pergi jauh-jauh 2 marhalah atau 90 km tak pala. Cuman kadang-kadang kuah ini pun tak berani karena masih dekat walinya di situ. Nah, biasanya kuah itu cuman ngasih rekomendasi aja, surat pengantar bahwa perempuan ini nggak bermasalah, laki-laki ini tidak bermasalah, ini kasusnya begini, tolong dinikahkan di sana. Kebetulan kuah yang di sana pun dekat pula, dia kenal lah, pernah jumpa kuah sama kuah ini, kadang-kadang pun kenalnya itu, kadang-kadang yang sama orang Medannya, cuman karena pegawai negeri jadi kuah tercampak dia ke sana. Nah, jadi bertugas, sebenarnya dia orang sini, jadi kan udah kenal, tinggal ditelepon aja lah, tolonglah begini. Nah, kalau orang tuh sama orang tuh bercakap, insya Allah kan saya nggak ada masalah. Nah gitulah solusinya. Saya bilang, tapi cobalah dulu datang aja kuah, ceritakan yang sebenarnya, nggak usah ditutupi kasusnya apa. Nah, apa solusi dari kuah? Apakah ngasih rekomendasi itu, atau kalau kuah langsung menikahkan kalau dia berani, ya. Nah, tapi dengan catatan diminta dulu ayahnya. Nah, sama kuah. Kalau dia enggan juga, wakilkan dulu, biasa begitu. Ya udah Pak, kalau Pak nggak menikahkan, wakilkan nama saya. Nggak mau juga, ya udah, kalau itu adol, nikahkan, wali hakim menikahkannya. Tak bisa, wali abad. Nah, kalau walinya nggak mau menikahkan, tak berpindah ke wali abad. Ibu tahu wali abad? Wali yang jauh. Akrob yang lebih dekat, abad yang jauh. Mana lebih dekat ayah sama atuk? Ayah. Maka atuk nggak bisa menikahkan selama masih ada ayah. Mana lebih dekat, atuk atau saudara? Atuk lebih dekat. Saudara nggak bisa nikahkan selama masih ada atuk. Nah, mana lebih dekat, saudara atau saudara ayah? Saudara si perempuan itulah daripada saudara ayahnya. Nah, jadi saudara ayahnya tak bisa menikahkan selama masih ada saudara. Jangankan saudara ayah, masih ada lagi anaknya saudara, itu pun tak bisa saudara ayah menikahkan. Paham Mas Ibu? Saudara si perempuan ini ada lagi anaknya, berarti kemanaannya. Nah, masih ada kemanaannya itu menikahkan, bukan saudara ayahnya. Kalau cerita tua lah itu, saudara ayahnya manggil dia, pemanggil si anak saudara itu apa? Cucu ya. Cucunya itu kan. Nah, kalau cerita tua, kau cucu, aku atok. Boleh kau menikahkan? Oh, tok, ini bukan cerita tua, tok, cerita dokat. Nah, kalau tuturnya kan tutur atok itu. Kan itu saudara atoknya. Anak atok juga manggilnya. Ini bukan cerita tua, tok. Ini cerita dekat, tok. Dekatan aku lagi, tok. Kenapa dekatan kau? Karena aku menempati tempat ayahku. Sementara ayahku itu adalah abang dari makcikku ini. Nah, berarti aku posisinya macam ayahku, dekat aku. Kalau atuk kan saudaranya atuk. Nah, jadi masih jauh. Bahkan kalau ada cucunya saudara, cucu saudara itulah yang menikahkan dengan cukup syarat tapi ya. Jadi saudara ayah itu belakangan kali. Setelah saudara si ibu seayah tak ada, saudara satu ayah tak ada, anaknya saudara si ibu seayah tak ada, anaknya saudara satu ayah tak ada, cucunya tak ada, cicitnya tak ada, terus ke bawah. Baru pindah ke saudara ayahnya. Jadi saudara ayah mamanya. Udah tuh belakangan. Cuman kadang-kadang kan begini, meninggal ayahnya, kocik-kocik lagi anak nih. Siapa mengasuhnya? Si udaknya itulah.
Yang ngasuh memang itu tanggung jawab, kewajiban. Tapi kalau bab menikahkan itu nggak bisa udahnya. Jadi jangan mentang-mentang karena dia membiayai sejak kecil, dia pula merasa berkuasa untuk menikahkan. Nggak bisa, kau mana bisa? Aku pengganti ayah. Kau kan masih abang. Aku udah tuh menggantikan ayah. Buktinya meninggal ayah kau. Udah ngasih makan kan? Berarti itu tanggung jawab udah. Jadi udah menikahkannya. Nggak bisa. Jadi ada yang berjamaah yang bertanya, keras sekali Ustaz, udah kamu Ustaz. Marah besar dia Ustaz kalau nggak dia. Merasa tersinggung rasanya dia. Dijengkali harga diri dia sebagai orang yang dituakan. Ya udahlah. Kalau macam begitu kasih aja. Tapi nikah ulang balik atau nikahkan duluan. Kapan nikah? Besok pagi. Malam tuh nikahkan duluan abangnya. Tapi jangan di depan udah tuh lah. Ngamuk tuh udah tuh. Diam-diam, saksi cari 2 orang aja yang sah. Akadkan nikah besok pagi. Itu nikah sinetron itu besok paginya. Nikah seremonial. Hakikat yang mengesahkan nikahnya siapa? Abangnya yang tadi malam tuh. Yang besoknya seremonialnya saja. Kayak sinetron. Sama ya. Qadhi ya wali hakim. Iya. Kita di sini tak dikenal qadhi itu zaman dulu itu. Jadi kalau sama kita qadhi nikah ya wali hakim itu. Kalau dulu namanya qadhi. Qadhi apa? Qadhi nikah. Beda. Kalau tuan kadi sekarang nih itu kepanjangan tangan dari wa, maksudnya pembantu wa. Tauliah sebagai wali hakim itu tak ada sama dia. Cuman kadang-kadang sebahagian tuan kadi ini berani pula dia menikahkan atas dasar wali hakim. Karena memang kalau wali hakim duitnya agak lebih banyak kalau dari biasa. Jadi mau dia berani. Kenapa Ustaz tahu? Ada jamaah kita menelepon. Kebetulan gini Ustaz, adalah kawan-kawan di sini yang dulu belum ngaji lah, masih ya kebablasan lah Ustaz. Jadi anaknya pula perempuan. Jadi dia mau nikahkan anaknya. Dia cerita sama aku, kayak mana ini Pak? Aku bilang mesti wali hakim. Pak Kuah. Jadi ini udah kurus pula nih sama Tuan Kadi. Kata Tuan Kadi, ya udah nggak apa-apa, aku pun bisa, nggak mesti wali hakim yang menikahkan. Jadi aku ceritakanlah sama Tuan Kadi bahwa ini anak lahir gini karena dulu sudah ada di perut baru nikah kami. Jadi kan tak bisa saya sebagai walinya. Oh ya betul itu, bapak nggak bisa jadi wali. Jadi walinya mesti wali hakim. Saya dengar, ya udah saya sama aja itu. Kata Tuan Kadi, ya saya pun bisa sebagai wali hakim. Dinikahkan lah. Ya kayak mana tuh Ustaz? Tanya kawan tuh. Saya bilang nggak bisa, ulang-ulangi. Diulang tuh nikahnya. Mesti bawa ke kuah. Ceritakan ke kuah minta supaya dinikahkan ulang. Jadi dari sini kita bisa paham ternyata sebahagian dari tuan-tuan kadi ini pun ada yang berani menyatakan dirinya seperti wali hakim, sehingga untuk yang tak ada wali dia sanggup jadi wali hakim. Cobalah. Kalau diperwakilan orang tua perempuan sama tuan kadi. Iya, sekarang orang tuanya itu sah nggak jadi wali? Enggak. Kalau nggak sah mana bisa dia mewakilkan. Orang yang tidak macam saya lah misalnya. Ini anak orang. Saya jadi wali bisa nggak atas anak itu? Enggak. Saya nggak ada hubungan apa-apa sama perempuan ini. Ini anak kawan saya lah. Misalnya kawan saya punya anak gadis nak menikah. Saya kan nggak bisa jadi walinya kan. Tiba-tiba saya wakilkan, Pak Januri, saya wakilkan sama bapak menikahkan anak nih. Namanya Polanah binti Polan. Kira-kira sah nggak saya mewakilkan ke Pak Januri? Kenapa? Karena saya nggak sah jadi walinya. Maka tidak sah saya mewakilkannya. Maka tidak sah perwakilan Pak Januri misalnya menikahkannya. Ya nggak sah. Dasar Pak Januri apa?
Karena saya wakilkan. Dasar saya wakilkan apa? Nggak ada, karena saya bukan walinya, maka nggak sah. Nah, tapi ya sekarang itu anak dia apa anak hasil yang di luar nikah? Oh, iya. Kalau sekarang pula anak kandung itu pun istilahnya jangan anak kandung, anak di dalam nikah atau anak luar nikah, gitulah supaya jelas dia. Karena kadang-kadang orang membilangkan anak yang di luar nikah pun anak kandung juga. Nah, jadi istilahnya jangan anak kandung. Nah, ini anak di luar nikah, maksudnya sebelum nikah sudah ada kian di perutnya, perut istrinya, calon istrinya. Nah, kalau ini anak hasil zina, nggak bisalah ayah biologisnya itu mewakilkan ke siapapun. Bahkan andai misalnya kuah, mungkin malu dia cerita sama kuah, menceritakan yang sebenarnya, karena baru kuah itu tahu dia menikahkan itu atas dasar wali hakim karena ayah biologisnya cerita, Pak, saya minta tolong sama bapak, saya mau menikahkan anak saya, tapi saya tidak bisa jadi walinya. Pahamlah bapak itu bahwa ini anak sudah ada sebelum saya menikah. Ya gitulah Pak Hakim. Oh ya udah. Jadi saya berarti sebagai wali hakim, ya. Itu mesti dibilang. Jadi kalau misalnya nggak dibilang karena malu, dia bilangnya gini, Pak Kuah, saya wakilkan sama bapak untuk menikahkan anak kandung saya, si Polana. Saya terima perwakilannya, kata Pak Kuah. Dinikahkan Pak Kuah lah. Memang Kuah menikahkannya. Tapi dasar kuah menikahkan sebagai apa? Wakil. Sementara yang mewakilkan sah nggak jadi wali? Nggak sah. Kalau yang mewakilkan tak sah jadi wali, maka tak sah dia mewakilkan. Kalau tidak sah dia mewakilkan, tidak salah Pak Kuah menerima perwakilan itu. Kalau nggak sah Pak Kuah menerima perwakilan itu, maka tak sahlah Pak Kuah itu menikahkan. Nah, jadi mesti jujur. Dibilang, Pak, ini memang anak saya, tapi secara hukum nggak bisa saya jadi walinya. Nah, saya pikir bapak pahamlah itu. Oh, berarti ini anak di luar nikah. Ya, begitulah Pak. Ya udah, nggak apa-apa. Saya insya Allah akan menikahkannya. Itu bukan wakil, pernyataan. Nah, sehingga Kuat tahu saat dia menikahkan itu status dia di situ bukan wakil dari ayahnya yang tak sah jadi wali, tapi status dia sebagai kuah atas nama jabatan dia itu, mandat yang diberikannya itu, atas dasar itulah dia menikahkan, bukan karena perwakilan dari ayahnya yang nggak sah jadi wali. Ijab mewakilkannya? Iya lah, kalau enggak dari mana tahu orang mewakilkan sama kita? Simbiring lah. Dari mana tahu orang mewakilkan anaknya untuk dinikahkan? Ya udah. Nah, kan udah dibilang. Ada cakapnya nggak itu? Udahlah Simbiring, kau aja lah Simbiring menikahkan anakku lah. Jadi walinya, wakilkan sama kau. Ya udah, gitu pun jadi. Udah, ada nggak ijab kabulnya? Ya. Iya, ijab kabulnya nggak resmi-resmi kayak saya wakilkan kepada bapak untuk nggak pala begitu. Bilang aja, Simbiring. Jadi aku mau nikahkan anakku, wakilkan aja sama kau Simbiring ya. Gitu pun jadi, boleh. Ya udah, boleh itu berarti iya kan gitu. Udah, nggak resmi-resmi kali. Sama kayak nikah. Misalnya ada orang bilang gini, Simbiring, mau kok sama anak bapak? Anak bapak yang mana? Anak gua cuma satu, kayak nggak tahu aja kok, pura-pura dalam perahu. Si Fatimah tuh, alah taunya kau kan. Oh enggak kau? Ya terserah bapak. Ya udah, ku nikah kali ya, kau sama anakku ya, si Fatimah tuh.
Maharnya sekian tunai. Ku terima, nih kasih Fatimah, maharnya sekian tunai. Ada gitu saksinya, sah nggak? Sah, kesannya kayak main-main, tapi sah itu. Jadi nggak resmi-resmi. Saya nikahkan kepadamu anak kandung saya. Kalau itu resmi kali itu. Yang penting isinya sama kayak begitu. Udah. Kalau boleh tahu apa sebabnya wali itu nggak boleh dia pindah ke abad tadi, mesti dia ke wali hakim itu. Apa alasannya? Karena wali hakim kan daripada Kalau walinya enggan, adon. Karena walinya ada. Yang boleh pindah kepada wali abad itu jika walinya sudah tak ada, atau ada tapi nggak cukup syarat. Gila misalnya, walinya gila, mana bisa jadi wali. Kalau itu pindahlah kepada wali abad, karena wujuduhu ka'adami. Adapun wali macam tak ada orang dia nggak cukup syarat. Misalnya dia gila. Kalau ini tidak, lengkapnya semua, cuman nggak mau. Kalau nggak mau, maka ini walinya harus wali hakim, nggak boleh wali yang abad. Dah. Apabila enggan wali yang hampir, dan jikalau wali mujbir sekalipun yang enggan itu. Siapa itu wali mujbir? Ayah sama atuk. Tapi atuk dari ayah ya, bukan atuk dari mak. Mak pun atuk juga manggil itu. Tapi bukan atuk dari mak, atuk dari ayah. Itu wali mujbir. Apa maksudnya wali mujbir? Boleh memaksakan untuk menikahkan anaknya atau cucunya dengan catatan anak atau cucu tadi masih gadis. Dinikahkan dengan pilihan si ayah, dengan pilihan si atuk, dengan syarat sekupu antara pilihan atuk dengan cucunya, antara pilihan ayah dengan anak perempuannya. Dan di antara mereka tidak ada perseteruan, tidak ada permusuhan. Jadi manakala cukup syarat-syarat ini, nikahnya sah walaupun tanpa pemberitahuan kepada anaknya yang masih gadis atau cucunya masih gadis. Pulang-pulang dibawanya lah calon. Bukan calon, dah suaminya ya. Kau udah ayah nikahkan sama si Polan. Udah sah itu nikahnya. Tepelung oleh ibu kan. Kenapa nggak ayah bilang? Nggak wajib ayah bilang. Sunat aja itu minta izinnya, nggak wajib. Kalau kau kan masih gadis, kau kan wali mujbir, ayah punya hak untuk memaksa engkau dengan pilihan ayah, dengan catatan yang ayah pilihkan untukmu itu sekufu sama engkau. Ayah rasa pun nggak sekufu, patenan dia lagi dari kau. Jadi ayah pikir udah mantap lah itu, udah kau terima aja lah. Kalau nggak mau anaknya, durhaka. Iya. Kenapa kok gitu? Karena hukum syara menilai sehubungan anak nih masih gadis, masih lebih pintar lagi ayahnya, udah punya pengalaman untuk mencarikan jodoh buat anaknya daripada anak mencarikan jodoh buat dirinya. Kalau anak tuh dikhawatirkan singkat pikiran dia, mungkin gantengnya jadi tengok. Kadang dinasehati sama mamanya, kau pikir kenyang makan ganteng tuh. Dijodohkan sama ini tak mau sama yang itu juga dia. Memang ganteng lah, kayak apa, Rajkumar ya. Ganteng kayak India tuh. Itu maka bikin perempuan tuh anaknya pun nggak mau berpaling sama yang lain. Jadi dibilang maknya lah, apa kali rupanya kelebihan dia selain ganteng tuh. Tengoklah kerja dia pun tak jelas. Nggak jelas belum. Soleh pun tidaknya soleh kali mak tengok. Apalagi kelebihannya. Azan di masjid pun suaranya pun tidaknya paten-paten mak tengok, mak dengar. Agak paro-paro pun, bengkok-bengkok pun mak tengok dengar suaranya.
Nah, apalagi mengaji, jangankan jadi ustaz. Nah, datang mengaji pun banyakan malasnya. Sekali-sekali itu pun karena mungkin nak menengok kaunya itu maka ngaji dia. Nah, jadi apa kali rupanya kelebihannya selain ganteng? Cuman ganteng itu aja kelebihan dia. Nah, memangnya konyang kau menengok ganteng dia. Awal-awal memang iyalah nengok ganteng kenyang kau 3 hari lapar juga kau tuh kalau nggak kasih makan. Begitu, tak peduli. Nggak mak, aku kalau nggak sama dia bagus aku usah kawin katanya. Nah, jadi seeloknya kalau begini si ayah jangan dulu dipaksa, langsung main dikawinkan aja sama pilihan ayahnya. Walaupun sah, tapi sunat sampai lunak hatinya. Jangan dulu. Nah, sampai lunak betul. Nah, baru dinikahkan. Apalagi zaman gini hari, kalau tidak lunak tiba-tiba main dinikahkan itu aja, lari malam. Iya bu, susah wak ngejar-ngejarnya. Nah, jadi nggak usah lah, apalagi zaman sekarang. Nah, itu zaman Siti Nurbaya dulunya itu yang bisa-bisa kayak gitu. Kalau sekarang berat, banyak anak-anak gadis ini nekat-nekat. Pagi-pagi lagi bu, habis subuh sekitar jam berapa lah, masih pagi betul lah. Pagar rumah saya pun belum saya buka lagi, belum sempat bukanya. Saya masih ke belakang, entah ada yang saya kerjain. Di gue ini kan pagar tuh, dong, Assalamualaikum. Main maksa dia pikir. Pikir hatinya mungkin saya nggak di rumah, pergi. Pas udah pergi gitu, nampaknya saya bisa buka pintu. Dibuka pintu terbukanya. Pintu rumah saya terbuka, memang pagarnya belum sempat saya gemboknya itu saya belum sempat buka. Ah itu Ustaz tuh kata istrinya, berhenti balik. Jadi begini Ustaz, menanyakan. Jadi adikku ditalakkan talak 3 Ustaz. Talak 3 sekaligus. Sebabnya karena anak gadisnya tak pulang 1 malam. Dia pergi nengok kawannya katanya, tapi sampai jam sekian tak pulang. Jadi marahlah lakinya. Dasar tak becus kau menjaga anak kau katanya. Masa malam-malam anak kau pergi kau kasih aja. Udah kularang bang, dasar anak abang yang bandal. Katanya kawannya ada sakit, jadi nengok kawannya. Cuman dihubungi tidak pula aktif. Kalau nggak diangkat masih penting nggak aktif. Apa nggak galau? Sampai jam 2 malam dicari, bingung nyarinya. Jadi terakhir diancam lakinya lah dia. Tak usah kau pulang sebelum jam 4 anak kau katanya. Cari anak kau tuh. Gitu, aku udah capek nyarinya dari tadi nggak jumpa-jumpa. Jadi sekarang kau yang gantian nyari. Jam 2 malam lah perempuan suruh nyari. Kemana mau dicari? Selang dia aja pun laki-laki nggak jumpa nyarinya. Jadi bingung lah, nangis lah dia datang ke rumah Ustaz. Nah, jam 3 malam datang lakinya tuh ke rumah. Ku talakkan kau ya, talakkan kau 3 kali Ustaz ditalakkannya. Pertanyaannya jatuh nggak itu Ustaz? Kalau ditalakkan bolak-balik dijatuhkannya jatuh deh itu. Nah, jadi sekarang Ustaz tiba-tiba kan mau dekat subuh anaknya dihubungi bisa. Kemana kau? Di Tambak Rejo aku sini, Pak kawanku katanya. Gara-gara kau mak sama kau ayah kau bertengkar, bercerai tau kau. Pulang kau cepat, pulang. Begitu anak udah pulang kan udah reda. Tadi emosi aja bawaannya, udah pulang anaknya kan udah reda. Baru bingung, nak balik. Itulah kasusnya. Cuman itu Ustaz, bisa lagi balik? Nggak bisa. Talak 3 kan? Iya. Ya nggak bisa lagi. Itulah Ustaz. Udah dingin suasana, baru menyesal. Waktu panas asal-asal aja bercakap. Udahlah, apa boleh buat. Belakangan nggak kabar lagi saya. Balik ke gayanya balik lagi gitu. Biasa kayak gitu. Nggak bisa, karena dia tahu dianya udah ke dia. Kalau seandainya si wali hakim ini nggak mau menikahkan itu bisa pindah ke atasannya. Kalau si wali hakim nggak mau menikahkannya. Oh nggak boleh.
Kalau dipecat lah, kalau nggak mau lapor ke atasan, dari pecat diganti. Misalnya lah wali hakim nggak mau, laporkan ke atasan dia. Ini nggak bertugas dengan baik karena gini nggak mau dia menikahkan sebagai wali hakim. Nah, baru nanti diproses lah kan. Kalau perlu diganti gitu. Kakan depaknya itu tidak di posisi dia ditauliyah sebagai wali hakim. Jadi mesti yang ditauliyah sebagai wali hakim. Baik. Jadi walaupun dia wali mujbir seperti ayah sama atuk sekalipun, kalau dia enggan menikahkan, pindah walinya ke wali hakim. Atau orang yang memerdekakan dia, nah, gitu juga. Sekiranya nggak ada semua wali, yang ada itulah dulu si perempuan yang menikah ini dulu budak, bapak nilai yang memerdekakan dia. Ketika semua wali nggak ada, wali nasabnya semua nggak ada, siapa walinya? Yang memerdekakan dia itulah yang jadi wali. Ternyata dia pula nggak mau. Nah, kalau sama dia nggak mau aku nikahkan, padahal sepupunya ini, tapi aku nggak mau, kata si yang memerdekakan itu. Ya kalau ini pindah walinya ke wali hakim. Tapi dengan syarat boleh pindah ke wali hakim tadi menuntut perempuan itu yang baligh lagi akil. Perempuan itu perempuan baligh. Kalau anak-anak nggak bisa. Nah, mesti yang sudah balik, berarti sudah dewasa dia. Yang berakal, jangan pula yang gila. Nah, kepada sekupu, nah, menuntut kepada seorang laki-laki yang sekupu dengan dia. Apa tuntutannya? Dengan berkahwin, bahwa dia mau nikah dengan laki-laki ini. Itu dia minta sama ayahnya, ya nikahkan aku ya sama si Anu. Dia sama aku ya sepupu ya, bagusnya anaknya ya. Ayahnya tak mau. Kenapa ya tak mau menikahkan kami? Udah gak usah kau banyak tanya, pokoknya aku tak mau. Ditanyalah sama si calon menantu, Pak, salahku apa Pak? Kok Bapak gak mau nikahkan aku sama anak Bapak? Salah kau karena kau anak si Anu, ayahnya maksudnya. Misalnya kita bilang lah namanya si Ucok lah, karena kau anak si Ucok. Memangnya ayahku kenapa? Si Ucok itu anaknya si Buyung, atuk kau. Nah, kenapa rupanya atukku? Atuk kau sama ayahku musuh bebuyutan. Waktu dia mau meninggal, ayahku itu mau meninggal, berpesan jangan sampailah 70 keturunan anak-anakku di bawah menikah sama 70 keturunan anak dia. Begitu pesannya. Makanya aku ingat-ingatlah pesannya, itu aja. Jadi kalau ditanya apa salah kau, nggak ada salah. Salah kau karena kau anak si Ucok, anak si Buyung, itu aja salah kau. Buyung yang salah sampai ke si Ucok, sampai ke dia. Ya Allah. Dendam. Nah, nggak boleh. Jadi jangan dipesan-pesan nih kalau dendam ibu, nggak boleh itu. Diwariskan pula kebencian tuh sama anak cucu. Nggak boleh. Termasuk ibu, ini umpama. Tapi ibu jangan dulu, Ustadz pun ngasih contoh yang nggak enak sama kami. Ini umpama diam-diam bapak menikah lagi, udah punya anak, baru dibilangnya bahwa aku sudah menikah lagi, anakku sama dia sekian. Kan pala itu ya bu ya, marah ya bu. Semarah apapun ibu sama si bapak, jangan dibilang begini, hei kalian anak oma, jangan pernah kalian mengaku bersaudara sama anak Tuhan.
Si pelakor tuh, pelakor. Jangan pernah. Aku tak izin. Kalau aku masih kalian aku mak kalian, jangan pernah kalian mengaku bersaudara sama dia. Itu pun tak boleh. Macam mana dibilang tak ngaku saudara? Orang itu memang anak ayahnya. Kan saudara satu ayah. Bahkan bisa jadi wali nggak nih? Bisa jadi wali. Jangan marah-marah lah ibu sama si ayah, sama si bapak. Tapi anak jangan jadi korban putus silaturahim. Nah, makan pil pahit lah ibu ini. Iya. Tadi sore habis asar, sembahyang asar pun di rumah ibu tuh. Nah, Ustadz mau konsultasi, tapi konsultasinya yang gitu-gitu. Nah, lakinya nak kawin lagi. Cemana sikap saya sebenarnya Ustadz? Salahkah saya kalau saya minta cerai? Karena saya nggak siap Ustadz dimadu, diracun pun tak mau. Nggak siap. Saya takut Ustadz kalau saya pertahankan rumah tangga sama dia, nanti saya durhaka sama dia Ustadz, melawan aja saya, masuk neraka saya nanti gara-gara itu. Jadi kira-kira kalau saya menuntut minta cerai Ustadz, salah nggak saya secara hukum agama? Berat bu jawabnya, saya bilang. Ya secara hukum agama, suami menikah lagi tidak harus seizin istri. Izin gak izin pun istri. Kalau suami nak menikah, sah nikahnya. Cuman suami berdosa kalau tak adil. Maka ibu sebetulnya nggak ada hak untuk melarang istri, melarang suami nak kawin lagi. Yang ibu tuntut dari suami ketika suami menikah lagi, abang harus adil ya. Kalau tidak, ku tuntut di pengadilan Allah nanti di akhirat. Begitu. Oh, nggak enak gajinya ya, nggak enak ya. Tapi mesti harus ditelan walaupun tak enak. Ini sekedar persiapan aja. Tapi saya nggak yakin kalau bapak kawin lagi, nggak yakin saya. Entah Ustadz Saiful, saya nggak tahu. Ya gitulah. Allah. Saya punya kawan Ustadz, kebetulan tak punya anak. Jadi kata istrinya, mau kawin lagi bang. Kalau mau kawin bilang, mbak aku carikan. Gitu-gitu bahasanya. Mbak, kata si laki. Tahu-tahu pas ada yang cocok kali, dibilang. Begitu dibilang, satu malam tak tidur, nangis, bengkak matanya. Tapi tempo hari bilangnya katanya suruh dicarikan pun mau, nggak apa-apa, biar ku carikan. Tiba ada yang cocok, bilangnya gitu, nangis, pakai bengkak lagi matanya. Rupanya perempuan nih bu, mulutnya gitu, kalau hatinya nggak ada itu. Iya bu ya, betul nggak nih saya bilang bu? Bersatu bumi sama langit, takkan mau nanda tangan itu. Kecuali entahlah ada yang khusus barangkali ada, yang kayak di YouTube tuh lah barangkali ada. Tapi berat itu. Jadi perjuangan berat Ustadz Saiful. Mencari ridho istri, menandatangani. Cuman saran mualim, kalau belum mau nanda tangani jangan dulu. Iya, biar aman rumah tangganya. Kalau main paksa, main disantapkan aja, nanti nggak aman. Kayak manalah pandai-pandai awak mengilik-ngilik istri itu. Mbak mau nanda tangan. Baik. Sampai mana ini ceritanya? Gara-gara sembiring ini tadi. Ya Allah, sembiring. Dan jikalau ghaib wali yang hampir perjalanan sehari semalam, berarti 90 km kurang lebih. Perjalanan 2 marhalah.
2 marhalah itu 1 hari 1 malam atau 2 hari atau 2 malam. Atau lebih, akan lebih dari jauh dari itu. Kalau walinya ghaib sejauh itu, siapa jadi walinya? Nggak boleh wali abad, mesti wali hakim. Misalnya anaknya nak menikah, anaknya di Medan, sementara ayahnya kita bilang di Jakarta. Ya dihubungi pakai HP, nggak nyambung-nyambung. Sementara kalau mesti harus orang nih ke sana, ongkosnya berapa? Nah, jadi macam mana lah ini? Ya udah nggak usah pusing-pusing. Kalau sekiranya dia maulah menikah tanpa restu lebih dahulu dari orang tuanya, sekedar sah nikah saja, nggak apa-apa. Wali hakim aja di sini. Tapi Ustadz dia tinggal di sini sama abangnya Ustadz, nggak bisa abangnya jadi wali, nggak bisa. Kenapa? Karena ayahnya masih hidup. Cuman Jakarta sama Medan ada 90 kilo bu. Oh lebih ya? Ya udahlah, 90 aja boleh, apalagi lebih. Ada boleh kali pun. Udah wali hakim aja, nggak usah dipaksakan harus datang ke Jakarta untuk supaya ayahnya menikahkan, nggak usah. Tapi dengan catatan itu tadilah, dengan tidak ada lebih dahulu doa restu, persetujuan, minta izin lah kira-kira begitu, barokah pernikahan ini kan. Sogianya memang dihubungi lah dulu. Ya minta doa restu lah ya, ayah nggak bisa kemari nggak apa-apa ya, di sini wali hakim aja. Tapi yang pasti doa ayah lah. Restu ayah, restu mak itu yang kuminta. Ya udah, kami merestui hubunganmu untuk menikah sama calon kautulah. Mak doakan mudah-mudahan nikah kalian diberkahi Allah Ta'ala. Itu yang mau kita. Sekedar itu, bukan nak jadi wali. Kalau wali udah putus wali itu. Wali hakim sih. Boleh. Ya. Sakitnya itu sampai menggugurkan hak dia jadi wali apa enggak? Oh, kalau gitu berarti sudah tak sanggup jadi wali. Pindah ke wali abad, bukan wali hakim. Jadi baru-baru ini ada jamaah kita meninggal. Mertuanya siap nih? Anak Pak Apan. Itu ngaji sama saya, rajin itu ngaji. Siapa namanya? Asari, ya Asari. Memang udah lama nggak ngaji di Pak Masjid Ayub. Dia kalau ngaji dia. Kalau saya datang udah duduk pun dia dikejarnya saya itu salaminya. Yang lain duduk aja dia ngejar saya itu salaminya. Begitulah takzim dia sama saya. Belakang ini memang udah nggak datang-datang, rupanya sakit. Jadi anaknya sudah direncanakan nak menikah bulan 12 nih. Yang saya dengar begitu. Tapi karena penyakit dia makin parah, dibawa pula ke rumah sakit, mau cuci darah, udah nolak. Udah nggak bisa lagi nih cuci darah. Udahlah bak pulang aja, bak pulang. Udah megap-megap. Jadi ayah kayaknya nggak bisa ya menikahkan nanti ini bulan. Udah. Sekarang aja ya nikahkan. Tapi cakep dia pun udah payah, udah terbata-bata, udah susah. Terakhir nggak sempat juga, habis kalimat menikahkan ijab kabulnya meninggallah dia. Nggak sempat. Karena udah parah kali, cakapnya pun antara terdengar sama tidak katanya. Jadi meninggal dia pada malam itu juga. Akhirnya ya abangnya juga lah jadi wali. Dinikahkan juga sama abangnya. Tapi nggak dia. Jadi kalau macam begitu ya pindahlah ke abang. Nato sudah nggak ada kan. Karena udah nggak betul lagi cakapnya. Orang kalau cakap sudah mendekati mau mati itu kan sudah gimana lah, macam-macam sudah macam nak goro-goro sudah. Nggak jelas lagi cakapnya. Cuman semangat dia menikahkan anaknya kuat. Itu pula. Jadi kalau itu nggak sah, sakit yang sudah separah itu. Itu pindahnya bukan ke wali hakim. Itu pindahnya ke wali abad.
Nah, jadi putus wali tadi yang jadi ukuran bukan domisili ya, bukan tempat tinggal. Yang jadi ukuran keberadaan wali saat akad nikah dilangsungkan, itu dia putus perwaliannya. Posisinya. Jangan Tanpa izin pun bisa ya? tanpa izin, ya. Nggak harus izin walinya, nggak. Nah, karena jauh. Misalnya begini, ayahnya tak menikahkan, entah apalah alasannya, pokoknya nggak mau ayah. Kalau sama itu tak mau ayah. Sementara anaknya udah suka kali, kasihan abangnya menengoknya. Jadi dibawakan abangnya, kebetulan ada kawannya kuliah dulu, sekarang jadi kuah di Siantar. Teleponnya lah, adikku begini bisa minta tolong. Oh ya udah, bawa aja kemari katanya, bawa ke sana. Dinikahkan sama wali hakim yang di Siantar. Siantar Medan kan udah putus wali, udah 90 kilo lebih kan. Nah, cuman sebelum akad nikah di sana, waktu dibawa abang ini bertiga orang tuh mau ke Siantar, ada bocoran, bilang sama ayahnya, Pak, anak bapak tuh dibawa sama abangnya, nak dinikahkan orang tuh di Siantar sana. Katanya. Dikejar ayahnya lah, naik mobil juga ayahnya, belakang sap. Ketika akad nikah berlangsung di Siantar, ayahnya sampai tebing. Tebing Siantar ada 90? Nggak ada. Kira-kira tebing Siantar berapa jam lah itu perjalanan? 1 jam ya. 1 jam setelah akad nikah sampai ayahnya situ. Jadi dibilang ayahnya, udah nikah kalian? Udah ya, tak maaf lah ya, cuman lagi ayah tak mau. Gini lah yang bisa aku menolong adikku. Kalau tidak kayak gitulah anak ayah, cuman lagi. Aku kebetulan ada kawanku yang kuah. Inilah jam berapa tadi menikahnya? Kata saya 1 jam yang lalu. Nggak sah nikahnya kata saya. Mengapa gitu ya? 1 jam yang lalu ayah sudah sampai ke tebing. Nggak sah nikahnya. Tapi kalau ini pun juga dibantah ayahnya, yang terlalu juga lah ayahnya. Ya udahlah ya, kalau tak sah pula nikahnya pula, udah cocok kali. Ini kawanku sudah ada di sini, aku dia jadi saksi. Ayah lah akad kan, ya udah gampang ya. Tapi kalau ayah tak mau juga, apalah sekeras apa ayahnya, maka tak mau menikahkan. Kalau udah kayak gitu udahlah, apalagi mau dibikin. Yang penting kan anaknya bagus, udah bagus pula, ada cocok, udah. Oh bisa, tapi kejar-kejaran terus. Atau dikurung lah ayahnya. Jangan kasih dia ngejar gitu. Bisa sendiri. Iya. Kalau misalkan walinya itu di Irian misalnya, mana itu udah putus kan? Dia telepon, saya wakilkanlah ke pamanmu yang di Medan gitu. Kita pakai wali hakim atau ke pamannya? Ke paman. Nggak bisa wali hakim nggak sah, karena posisi paman itu sama kayak walinya, ayahnya. Udah diwakilkan. Walaupun nggak ke paman, contohnya walinya itu ke ustaz kita bisa. Bisa. Yang penting ada Iya. Siapa yang sah jadi wali, sah menerima perwakilan. Kalau udah sah dia menerima perwakilan, bolehlah dia mewakili walinya. Nggak mesti harus pamannya. Cuman mungkin kalau ke paman lebih percaya siapa kan si walinya, itu aja masalahnya. Tapi kalau kebetulan kenal pula dia, kawan dia pula ustadz sini, aku minta tolonglah, apa itu? Aku wakilkanlah, aku tak bisa datang nih ke sana. Jauh, aku di Jakarta posisi sekarang, udah aku wakilkanlah sama kau ya untuk menikahkan anakku si Polana tuh. Iya, saya terima perwakilannya. Udah, ya, si ustadz tuh lah yang jadi wali, mewakili ayahnya. Walaupun jauhnya Medan Jakarta, tapi ayahnya sudah mewakilkan kepada ustadz tuh. Walaupun ustadz tuh nggak ada hubungan apa-apa sama anak perempuan ini, nggak ada. Orang kawan ayahnya ustadz nih kan. Nggak ada hubungan apa-apa, tapi karena disitulah jatuh perwakilannya, dialah pula yang menikahkan. Wakil tak boleh berwakil. Jadi datang saya karena nggak sempat saya datang, saya wakilkan lagi sama yang lain, tak boleh, karena nggak ada mandat saya untuk mewakilkan. Saya cuman mewakili, untuk mewakilkan nggak ada hak saya.
Jadi kalaupun saya nggak sempat datang misalnya, saya telepon balik lah dia. Aduh, aku nggak bisa ini kayaknya begini ini. Oke, yang lain aja lah. Wakilkan, jangan aku. Mohon maaf lah nggak bisa. Jadi jangan pandi-pandian pula. Nggak sempat, adalah. Ustaz Saiful bisa gini, oh bisa Mualim. Ada, Saiful pula menikahkannya. Nggak bisa, karena nggak ada mandat saya untuk mewakilkan. Saya punya mandat untuk menerima perwakilan dan menikahkan atas dasar wakil. Mewakilkan lagi nggak bisa. Sama kayak wali hakim. Kebetulan berhalangan hadir, padahal sudah disepakati, diagendakan pun. Itu kalau mau nikah wali hakim diagendakan tuh. Tanggal sekian ada. Bilangkannya sama bawahannya kan, sama anggotanya lah, anak buahnya. Cak, tengok dulu daftar tanggal sekian, jam sekian, ada nggak wali hakim yang nikah? Nggak ada pak. Ya udah bisa lah. Agendakan tanggal sekian, ini orang ini mau nikah nih, namanya ini yang sudah berkas masuk tuh lah. Oh iya siapa? Katanya, dah dikerjakan, diketik. Kalau nggak diagendakan, nanti pergi dia, gawat. Orang udah berdatangan, kan? Tiba-tiba tak datang kuahnya. Nggak bisa yang lain dari kuah menikahkan. Atau misalnya kuahnya lupa, pergi dia jauh keluar kota. Dia telepon, Pak Kuah, kok belum datang nih? Astagfirullah. Lupa kali aku katanya. Kayak mana Pak Kuah? Udah aman, kuwakilkan sama Ustaz Saiful. Nggak bisa. Karena dia dikasih tahu dia untuk jadi wali hakim, sebatas dia hanya bisa menikahkan seorang lain. Nggak ada hak dia, nggak ada mandat dia untuk mewakilkan wali hakim itu ke orang lain. Kalau boleh, ya udah gampang, bilang aja sama tuan-tuan kadi itu. Karena tuan kadi kedudukannya di mana? Desa. Kalau wali hakim kedudukannya di Kota Madia, di Kota Madia, di kecamatan. Di kecamatan. Oh enggak, itu mencatat aja nih itu. Mencatat. Kalau wali hakim nggak ada, nggak berani kuat tuh, nggak berani. Dia kan takut dosa juga. Entahlah kalau kuahnya tak takut dosa ya nggak tahu deh. Tapi kayaknya ngeri. Karena gini, tanggung jawabnya selama mereka berhubungan, kalau nggak sah nikahnya, gara-gara dia berzina, siapa nanggung dosanya? Wali hakim. Termasuk wali hakim nggak bersalah tuh. Jadi kayaknya kalau masih ada imannya takut itu. Nggak sembarangan. Baik. Sampai mana lagi tadi? Sehari semalam atau lebih. Dan tiada menghukumkan oleh qadhi dengan matinya. Sementara qadhi dalam hal ini tidak menghukumkan dia mati. Pigi tak pulang-pulang kayak Bang Toyib. Sementara anak makin besar anak menikah. Kemana ini piginya ayahnya ini? Qadhi belum memutuskan, dianggap udah mati nih. Kalau sudah disidangkan di pengadilan sehingga diputuskan oleh qadhi, hakimnya ini. Qadhi itu hakim, tapi hakim menghukumi. Kalau qadhi nikah itu lebih spesifik. Kalau qadhi saja itu bisa menghukumi banyak kasus, termasuk kasus ini. Cemana kalau tak tentu rimbanya. Ketika disidangkan di pengadilan, akhirnya qadhi memutuskan ayahnya dihukumkan sudah mati. Ini enggak, kalau begitu siapa walinya? Bukan wali hakim. Kalau gitu wali abad lah. Siapa wali abadnya? Kebetulan abangnya pula, ya abangnya. Loh, bukan ayahnya. Tapi ayahnya udah dihukumkan mati. Udah diputuskan di pengadilan, dianggap mati sudah. Kalau udah dianggap mati, ya udahlah, pindahlah walinya kepada wali abang. Sama juga begini, Bu. Suaminya tak pergi, katanya merantau. Tapi tak pulang-pulang, nggak ada kabar apapun, tak ada. Jangankan kabar dia, kabar burungnya pun tak ada. Begitulah, susah kali. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, sampai 7 tahun. Capek juga ini ya, nunggu-nunggunya. Udah. Sampai pada akhirnya
dibikinlah ke hakim, dilaporkan ke hakim. Oleh hakim diputuskan dia. Memang ada kejadian waktu kapal nih naik mau berangkat ke Malaysia, ada yang tenggelam. Mungkin barangkali dialah salah satunya. Cuman memang korbannya macam yang korban di Danau Toba tempo hari, nggak jumpa di laut tuh. Jadi akhirnya hakim memutuskan dianggap dialah salah satu korbannya, udah mati. Dah, berarti janda lah ya. Sejak diputuskan di pengadilan kan janda dia. Janda apa? Kematian laki. Dah. Habis iddah. Berapa iddah kalau suami meninggal, Ibu? Berapa, Ibu? 3 bulan. 4 bulan 10 hari. Ibu jangan sampai nggak tahu lah. Ini hukum tuh ibu ini. Maksudnya bisa dibilang-bilang untuk orang-orang sesama perempuan. 4 bulan 10 hari. Udah berlalu 4 bulan 10 hari itu. Tiba-tiba ada yang mau. Boleh nggak nikah? Nikah. Udah nikah. Sebulan nikah. Pulang laki. Bawa duit pula sekopor. Allah, ya Allah. Begitu dapat berita nah istrinya kawin lagi, mak menetes air mata. Ditanya nomor dia berapa, ini nih, di SMS lah. Teganya. Aku pulang, aku merantau untuk kebahagiaan kita, tapi ternyata kau kawin sama yang lain. Teganya. Apa boleh buatlah, mau teganya. Tapi kan sudah diputuskan di pengadilan dia dianggap mati kan? Ya udah, sah nggak nikahnya ini? Sah. Lakinya datang lagi, ternyata masih hidup. Ya udah, lakinya dianggap udah nggak ada lah itu. Enggak lah sebenarnya. Iya. Enggak. Kenapa? Nyata dia hidup, tapi waktu itu kan sudah diputuskan pengadilan. Waktu itu sudah dihukumkan mati. Ketika sudah diputuskan mati, hukumnya hukum mati. Kenyataan belakangan ternyata tidak, itu nggak mengganggu keputusan yang sudah diputuskan. Itulah kekuatan hakim tadi. Iya. Makanya jangan lama-lama ditinggalkan sendiri. Jangan jadi Bang Taib. Iya. Nanti begini, seandainya itu diputuskan dia salah, kemudian balik ke suami. Ini kalau sempat punya anak siapa ini? Anak apa itu? Anak zina lah ya. Ayo, siapa yang bertanggung jawab? Hakim. Cuman hakim pun memutuskan matinya setelah lewat penelitian yang panjang. Dicari datanya begini, macam korban tsunami itulah. Kan nggak semua itu diketahui korbannya. Tapi kayaknya kalau udah seperti ini, udah meninggal lah itu. Sehingga macam mana ini? Putuskanlah oleh pengadilan bahwa ini dianggap sudah meninggal. Ternyata muncul lagi, ya udahlah. Itu nasib dia lah itu sendiri. Nggak apa-apa. Enggak. Sudah diputuskan, itulah hukumnya. Tergantung dengan sesuatu yang saksi-saksi dan bukti-bukti yang meyakinkan di pengadilan. Enggak bisa juga dibilang berapa lamanya. Kalau memang ternyata buktinya cepat dapat, sehingga itu meyakinkan nyaris di pengadilan bahwa betul dia sudah mati, ya bisa aja hakim memutuskan dengan cepat. Kalau ternyata belum dijumpai, hakim juga pending dulu. Belum ada saksi-saksi bukti-bukti yang menunjukkan itu. Nggak ada ke arah itu. Kira-kira begitu. Baik. Sampai mana tadi Pak? Dan tiada baginya wakil yang khas. Inilah akan datang
Nggak ada istri, maksudnya istrinya udah meninggal duluan. Oh, saudara sama istri, ya, berarti ada istrinya. Iya, saudaranya ini saudaranya laki-laki apa perempuan? Ada perempuan. Istri karena suami waktu meninggal tak punya anak, nggak punya anak kan? Istri dapat seperempat. Udah, sisanya masih ada ayah nggak? Emaknya ada nggak? Yang ada saudara aja. Ya udah, sisa 3/4 untuk saudaranya lah itu. Semua dengan catatan laki-laki 2 bagian dari bagian perempuan. Jadi istri di situ bahagiannya 1/4. Nah, sisanya untuk keluarga suami lah, saudara-saudaranya suami. Nah, oh ya, asal hartanya lah, mau mobilnya. Oh iya, ya kalau itu tinggal negosiasinya gimana lah. Nah. Istri sama anak perempuan. Oke. Istri dapat 1/8 karena punya anak. Anak dapat 1/2 karena dia perempuan 1 orang. Ada? Oh, 3 perempuan. Kalau 3 perempuan 2/3 bagi 3. Ada 1/8 untuk istri. Bersisa lagi, itulah untuk saudaranya suami kalau ada. Nah, untuk saudara. Laki-laki, anak laki-laki. Oh, kalau anak laki-laki saudara itu nggak dapat, dia jadi asobah, menghabiskan. Oke, beda ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.